Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbingan Belajar Mandiri. Bimbel mandiri bukan bimbel biasa. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan, ya. Langsung aja pada soal, ya. Jadi luas permukaan balok dengan alas persegi, ya, dengan alas persegi luasnya adalah 150 cm, ya. Agar diperoleh volume balok maksimum, maka panjang alas balok adalah berapa sentimeter? Saya ulang, luas permukaan balok dengan alas persegi adalah 150 cm persegi. Agar diperoleh volume balok maksimum, maka panjang alas balok adalah berapa sentimeter? Oke, ini ada beberapa jawaban. Mari kita anak-anak kita bahasnya. Di sini bahwa disebutkan bahwa alas balok adalah persegi. Persegi berarti panjang sama dengan lebarnya, ya. Kita ingat bahwa luas permukaan balok rumusnya adalah 2 kali P kali L, panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Nah, jadi oleh karena tadi panjang sama dengan lebarnya, maka lebarnya kita ganti dengan P, ya. Jadi kita masukkan bahwa luas tadi adalah 150. Kita masukkan, ya, sesuai dengan tempatnya. Oke, lebarnya kita ganti P. Ingat di sini ya, P sama dengan L. Jadi L-nya kita ganti P, jadi P kali P sama dengan P kuadrat. Ditambah P kali T. Nah, L di sini kita ganti P juga, ya. Jadi P kali T. Ulang, ya. Jadi L-nya kita masukkan 150, ya. 2 kali L-nya kita ganti P hingga P kuadrat ditambah P kali T ditambah P kali T juga. Jadi L-nya kita ganti P, ya. Sehingga hasilnya adalah P kuadrat ditambah 2PT, ya, 2PT, ya. Oleh karena tadi ini adalah 2, kita bagi ruas kiri dan kanan dibagi 2, ya. Sehingga 150 kita bagi 2 hasilnya 75. Yang 2 ini hilang, ya, karena sudah kita bagi dengan angka 2, sehingga hasilnya sama dengan 75, itu sama dengan P kuadrat ditambah 2PT. Ini PT tambah PT, jadi ada 2PT. Sehingga kita bisa mencari rumusan untuk T adalah 75 min P kuadrat per 2P. Ini dari mana? Jadi dari rumusan ini tadi kita olah, ya, sehingga kita mendapatkan rumus bahwa T sama dengan 75 min P kuadrat dibagi 2P. Nah, oke. Kita lanjut. Yang ditanyakan agar diperoleh volume balok maksimum berapa panjang alas balok. Nah, oke, kita lihat bahwa balok rumus volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, ingat bahwa tadi alasnya berbentuk persegi, berarti panjang sama dengan lebar. Nah, oke. Kita sekarang ganti L-nya tadi. Karena L sama dengan P, maka kita ganti P kali T. Sehingga P kuadrat kali T. Jadi V sama dengan P kuadrat kali T. Nah, kita substitusi. Tadi T-nya kita sudah punya. Jadi T adalah 75 min P kuadrat per 2P. Jadi sama-sama dibagi P, ya. Jadi ini jadi sehingga kita bisa hilangkan P yang di sini dengan P yang, ya, dibagiin, ya, P kuadrat dibagi P, ya, sehingga hasilnya adalah P, ya. P ini saya tulis ulang 75 min P kuadrat per 2. Nah, ini, ya, sama dengan 75 per 2 kali P. 75 per 2 itu adalah 37,5 P. Min setengah kali P pangkat 3. Ya. P kuadrat kali P adalah P pangkat 3. Ya. Min setengah P pangkat 3. Jadi V adalah 37,5 P min setengah P pangkat 3. Nah,
agar volume balok menjadi maksimum, maka bagaimana saya tulis di sini ya. Jadi agar V adalah maksimum, maka turunan pertamanya, jadi V aksen atau turunan pertama dari V ini harus bernilai sama dengan 0. Ya, baik, sekarang kita akan menurunkan ya. Kita cari turunan. Turunan dari V apa anak-anak? Ya, 37,5P. Ini turunannya adalah 37,5. Sedangkan yang di sini min berapa? 3 dikali setengah ya. 3/2P kuadrat. Nah, ini turunannya. Agar maksimum, maka turunannya harus sama dengan 0. Jadi, harus sama dengan 0. Jadi, 37,5 min 3/2P kuadrat ini harus sama dengan 0. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Jadi, yang negatif kita pindah ruas ya, sehingga hasilnya adalah 37,5 sama dengan 3/2P. Nah, kiri kanan supaya pecahannya hilang, kiri kanan kita kalikan dengan 2. Ya, kita kalikan 2. Jadi 37,5 kita kalikan 2 adalah 75. Sedangkan di sini adalah ini 3/2P kuadrat ya anak-anak, 3. Jadi kita kalikan 2 sehingga menjadi 3P kuadrat. Nah, kita sudah punya ini. Ya, oke, saya kotai dulu biar jelas ya. Jadi, oke, saya menggunakan halaman yang kosong ya. Di atas ya anak-anak ya. Saya tulis ulang bahwa 3P kuadrat itu hasilnya sama dengan 75. Sehingga P kuadratnya sama dengan 75 dibagi 3, ada 25. Nah, jadi P-nya berapa? P sama dengan akar dari 25. Jadi P-nya akar 25 adalah plus minus 5. Ya, artinya apa? Plus minus 5 itu bisa 5 atau min 5 ya. Jadi bisa 5 atau min 5. Tapi ingat anak-anak bahwa ini adalah ukuran panjang. Jadi panjang tidak mungkin bernilai negatif ya. Sehingga hasilnya adalah 5 ya. 5. Jadi jawabnya adalah yang B ya. Panjangnya adalah 5. Begitu ya. Baik, kita lanjut dengan soal kedua. Soal kedua, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V 0 meter per detik. Tinggi peluru setelah T detik dinyatakan dengan fungsi HT ya sama dengan 100 plus 40T min 4T kuadrat. Berapa tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut? Nah, baik anak-anak, jadi konsep dari aplikasi turunan, jadi kalau ada pertanyaan maksimum atau minimum itu arahkan ke turunan ya. Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Baik, ini saya tulis lagi ya, fungsi HT-nya adalah 100 plus 40T min 4T kuadrat. Langsung kita cari turunan pertamanya ya. H aksen T sama dengan turunan dari konstanta adalah 0 ya. Jadi turunan dari 100 adalah 0. Turunan dari 40T adalah 40. Turunan dari min T kuadrat adalah min 8T. Jadi kalau anak-anak lupa dengan teori turunan bisa dipelajari lagi ya bagaimana cara menurunkan. Nah, baik. Jadi apabila maksimum maka turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jadi turunan dari HT, fungsi HT itu harus bernilai 0 agar maksimum ya. Jadi H0T sama dengan 0. H aksen T sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaannya.
hasil turunannya adalah 40 min 8T. Sehingga 8T sama dengan 40, T-nya sama dengan 5. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Jadi kita kembalikan kepada fungsi awal ya. Fungsi awal yang mana? Ini ya. Jadi kita kembalikan ke fungsi awal. Jadi HT, T-nya adalah 5. Jadi kita sama dengan H5 ya. Jadi T-nya kita ubah menjadi 5. Kita isi, kita substitusi, T-nya adalah 5. Jadi kita masukkan ke dalam rumus HT. Jadi 100 plus 40 kali T. T-nya kita ganti 5, jadi 40 kali 5 min 4T kuadrat. Jadi 4 kali 5 kuadrat. Ya, kita masukkan angkanya 100 plus 40 kali 5 adalah 200 min 4, 5 kuadrat adalah 25. 25 kali 4 adalah 100 ya. 100. Oke, 100 dengan min 100 kita bisa habis hilang, tinggal 200-nya. Jadi berapa tinggi maksimum yang dicapai adalah 200. Jadi jawabnya adalah yang B. Ya, bisa juga ditanyakan dalam soal berapa T dicapai ketika hanya maksimum, maka jawabnya adalah T sama dengan 5 gitu ya. Jadi pada detik ke-5 akan didapatkan tinggi maksimum ya. Jadi pertanyaan atau aplikasi soal-soal aplikasi turunan itu beraneka macam ya. Baik, jadi ada 2 soal ini contoh ya, contoh dari aplikasi turunan. Ini soal ini masih tergolong mudah ya anak-anak. Pada video berikutnya akan saya bahas soal-soal yang lebih rumit ya, lebih rumit dari aplikasi turunan. Baik anak-anak, saya kira cukup 2 soal ya. Semoga ini memberi manfaat bagi kalian ya. Jangan lupa jika ini memang memberi manfaat bagi kalian, share ke teman-temanmu. Jangan lupa like-nya, bunyikan loncengnya, dan subscribe.